Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Oke sahabat-sahabatku, di video kali ini saya akan membuat video tentang gimana sih cara kita itu mengembangkan bakteri, yaitu menggunakan Yakult. Jadi bahan yang digunakan untuk pembuatan mikroba atau probiotik untuk fermentasi media backlog ini, yang pertama menggunakan air kelapa, terus yang kedua menggunakan gula, dan yang ketiga menggunakan air. Untuk air kelapanya sendiri ini cukup menggunakan 300 ml, sedangkan gulanya ini menggunakan 20 gram. Dan air kelapanya ini adalah air cucian beras yang saya gunakan, jadi ini cukup menggunakan 200 cc air cucian beras. Dan selanjutnya adalah bahan utamanya adalah Yakult. Yakult ini banyak sekali mengandung bakteri yang bermanfaat. Nah, bedanya pembuatan bakteri ini atau pembuatan mikroba ini adalah hampir sama dengan kandungan dari E4. Jadi tonton video ini sampai habis ya sob, agar jenengan-jenengan semua tuh paham gimana cara prosesnya mulai awal sampai akhir. Dan ini adalah tetes yang saya gunakan ini sebagai starter, jadi agar mikroba yang ada di Yakult tersebut itu agar bekerja secara cepat. Jadi saya starternya itu menggunakan tetes. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan wadah terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah tuang gula pasir. Nah, gula pasir ini dituang ke wadah atau plastik, mangkok plastik ini. Terus yang ketiga adalah ambil Yakult. Oh ya, Yakultnya saya itu menggunakan 2 Yakult ya sob, karena ini sudah takaran yang saya gunakan untuk pembuatan mikroba atau probiotik. Nah, untuk gulanya ini biasanya saya itu dibiarkan kurang lebih kisaran 1 malam. Nah, ini cuman sekedar praktek aja. Jadi kalau jenengan-jenengan semua tuh mau mempraktekkan, jadi ini didiamkan kurang lebih selama 1 malam. Agar apa? Agar mikrobanya tuh cepat berkembang, karena Yakult dicampur dengan gula ini perkembangannya tuh sangat cepat sekali. Jadi ini bermacam-macam sekali cara-cara sahabat-sahabat. Cara-caranya ada yang direndam 1 jam, ada yang direndam 6 jam. Cuman saya sendiri sih kalau direndam tuh selama 12 jam. Cuman ini adalah praktek aja, jadi ya saya tak buatkan secepat mungkin. Jadi ini diaduk ya sebelum dibiarkan atau dibiarkan 12 jam itu diaduk sampai benar-benar gulanya tuh itu larut. Sesudah gulanya larut itu baru dibiarkan selama 12 jam. Nah, tujuan dari membiarkan Yakult dan gula ini agar bakteri atau mikroba yang ada di Yakult itu perkembangannya itu sangat pesat sekali, karena ini sudah dikasih makanan. Ini gula ini adalah sebagai sumber energinya dari kandungan bakteri yang ada di Yakult itu sendiri sob. Terus langkah selanjutnya yaitu tuangkan air kelapa ke dalam bak tuh sebanyak 1 liter. Sudah dituangkan, kemudian barulah diikuti dengan air kelapa. Air kelapanya ini saya menggunakan 300 ml ya. Nah, memang sangat sedikit sekali, ini cuman saya kasih contoh dalam skala kecil aja. Jadi jenengan tuh bebas mau buat berapa liter. Nah, ini air cucian berasnya. Jadi air cucian beras ini cukup menggunakan 200 ml. Jadi kemudian sesudah tercampur semua bahan-bahannya mulai dari air kelapa dan air cucian beras itu diaduk sampai merata. Itu diaduk sampai benar-benar merata ya. Itu pengadukannya seperti itu.
Jadi mungkin 2 atau 3 menit itu sudah cukup mengadukannya itu. Lalu sesudah itu barulah tetes dimasukkan atau dicampurkan. Ini tetesnya Anda tuh boleh menggunakan 1 sendok dan juga boleh menggunakan 2 sendok, tapi jangan terlalu banyak ya sob. Kalau tetes ini misalnya itu agak panas, kalau ini terlalu banyak ya maksimal lah 2 sendok itu sudah, kalau menggunakan takaran yang seperti yang saya sebutkan barusan di awal-awal video itu. Jadi saya ini menggunakan 1 sendok makan untuk tetesnya, kemudian saya aduk lagi memang sampai benar-benar tetes dan campuran dari air cucian beras dan air kelapa plus air itu agar semuanya tuh menyatu. Wah, ini masih belum tercampur, ini masih harus diaduk lagi kayaknya nih. Lalu sesudah tercampur semua, barulah campuran Yakult dan gulanya itu dimasukkan pada campuran tersebut. Jadi memang ini caranya sih sangat mudah membuat mikroprobiotik ini sendiri ya. Karena membuat mikroprobiotik sendiri atau membuat mikroba fermentasi baklok ini sangat penting sekali sih. Karena apa? Karena kalau jenengan-jenengan semua itu menggunakan serbuk keras, itu butuh proses pelapukan yang sangat cepat sekali ya. Salah satunya cara pembuatan mikroprobiotik yaitu dengan menggunakan Yakult ini. Karena Yakult ini kalau di manusia itu bisa diminum, kalau di tanaman itu namanya E4, itu hampir sama lah sekiranya kayak gitu loh sob. Kalau gambarannya itu. Ini kalau udah tercampur semua, ini sudah tercampur ya. Barulah dikasih bekatul. Bekatul ini agar cepat fermentasinya ya. Cukup menggunakan 2 mangkok itu sudah, atau menggunakan 1/4 kilo. Itu saya menggunakan 2 mangkok ya. Atau kalau kita dihitung dengan per kilonya itu adalah 1/4 kilo. 1/4 kilogram. Jadi tuh semuanya tuh dihancurkan ya. Untuk konsentrasinya apabila bakloknya ini sudah jadi, konsentrasinya itu saya tuh biasanya kalau 100 liter air saya tuh menggunakan 10 cc. Jadi mikrobanya ini 10 cc dalam 100 liter air, itu barulah disiramkan. Dan ini biasanya itu saya tuh fermentasinya cukup 1 malam aja. 1 malam itu sudah panas, itu sudah luar biasa sekali. Dan alhamdulillah ketika saya mencoba ini kandungannya itu hampir sama dengan E4, bakteri E4. Nah, kalau awal-awal sih saya itu menggunakan bakteri E4 itu sendiri. Sejak saya tahu ilmunya, mencoba akhirnya saya buat sendiri mikrobanya. Dan ini perlu anda ketahui sebagai pembudidaya jamur tiram, agar ini juga dapat meminimalisir modal yang anda keluarkan itu sob. Lalu sesudah itu barulah cairan tersebut itu atau campuran dari mikroba itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, dimasukkan dalam botol ini kurang lebih didiamkan selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, setiap harinya itu botolnya tuh dibuka ya sob. Setiap harinya tuh botolnya dibuka. Biasanya tuh apa ya, banyak mengandung gas. Nah, kalau udah dibuka tuh biasanya bisa meletus sih. Jadi sebisa mungkin itu setiap hari itu dibuka. Karena ini tidak menggunakan anaerob. Biasanya tuh saya menggunakan selang yang disalurkan itu. Tapi ini coba saya membuat yang agak instan. Jadi agar jenengan-jenengan semua itu mau mempraktekkan itu tidak ribet. Jadi ini cukup biasanya tuh ada selangnya tuh bagian atasnya tuh, anaerob namanya itu. Nah, ini cukup, ini sudah jadi, tinggal menunggu waktu pengaplikasiannya. Ini setiap harinya tuh dibuka ya, tutupnya tuh dibuka, gasnya tuh dikeluarkan, lalu itu cepat-cepat ditutup agar apa ya, tidak proses fermentasinya lah bagus. Nah, ini adalah bentuk sesudah difermentasi, barulah kita saring. Tujuannya penyaringannya ini agar nosel
atau spuyer yang mau dibuat semprot itu agar tidak tersumbat ya, karena ini banyak sekali bekatulnya ini kalau tidak disaring ini. Jadi nah, bentuk cairan ini hampir sama dengan E4 bentuk cairannya tersebut. Kalau E4 itu biasanya itu menggunakan nenas lagi, nenas yang di blender, cuman ini saya tidak menggunakan nenas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada dan yang saya cintai, dan saya ucapkan selamat mencoba, semoga sukses. Salam pemuda tani.